Salam Nabiullah. Salam Allah juga untukmu. Bagaimana keadaan Nyonya Zulaika? Dia masih berdoa yang mulia. Kau ingatkan aku pernah bilang aku tidak merasa iri pada Zulaika. Iya. Kenapa? Apa kau berubah pikiran? Iya, andai aku punya perasaan seperti dia. Ada apa? Kenapa kita berhenti? Ada apa? Aku memikirkan apa kata ayah. Dia menyarankan kita masuk lewat gerbang yang berbeda. Ada apa? Kenapa kita berhenti di sini? Kita jalan terus, tidak ada masalah. Aku dan saudara-saudaraku mau bicara. Kalian jalan duluan, kami akan menyusul. Baiklah, semua orang kecuali Bani Israel ikut aku. Jangan sampai kita terpisah seperti saat perjalanan sebelumnya. Tenang saja, sebentar lagi kami menyusul. Kalian ingat apa kata ayah sebelumnya? Kita buat kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Lalu kita masuk lewat gerbang yang berbeda. Tutupi wajah kalian sebanyak mungkin, terutama sekali di dekat penjaga. Jika kalian melihat pegawai istana gubernur Mesir, sembunyi agar mereka tidak mengenali kalian. Lalu kita bertemu di Silo untuk membeli gandum. Pastikan untuk tidak berdiri berdekatan. Tunggu sampai teman-teman kita lewat, kemudian baru kita pergi. Gad, kau pergi dengan Asher. Ayo. Simeon dan Ruben, kalian pergi bersama. Lalu Dan dan Naftali, pergilah. Isakar dan Zebulon, ayo. Ayo pergi. Kalian semua dari mana? Kami dari Kanaan. Kami pernah kemari. 10 bersaudara dari Kanaan yang dulu datang bersama kalian. Apa mereka tidak ikut? Mereka ikut, tapi mereka agak tertinggal. Mereka dalam perjalanan. Baiklah, kalian boleh masuk. Aku suka gubernur Mesir. Aku merasa dia seperti saudaraku sendiri. Aku merasa pernah kenal dia entah di mana. Tidak sepertimu, aku merasa tidak nyaman di dekat dia. Waktu dia melihatku, aku merasa dia seolah bisa membaca pikiranku. Aku ingin bertemu dia. Tapi dengan rencana ayah,
Tampaknya aku tidak akan dapat kesempatan itu. Sebentar. Kita melakukan kesalahan. Kenapa kita menyuruh saudara-saudara kita untuk masuk lewat gerbang Surya? Benar, para penjaga pasti mengenali kita. Simeon dan Ruben pasti akan ketahuan. Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Semua terjadi atas kehendak Allah. Aku harap mereka tidak dikenali. Aku harap begitu. Ayo pergi. Kurasa kita melakukan kesalahan. Kenapa? Para penjaga sudah tahu wajah kita. Mereka pasti akan mengenali kita. Kalau begitu ayo kembali. Tidak, sudah terlambat untuk itu. Jika kita berbalik, itu malah akan menarik perhatian. Sebaiknya kita tutupi wajah kita. Apa kau sudah melihat 10 bersaudara dari Kanaan? Tidak, cuma sekelompok kecil. Kau dengar itu? Mereka mencari kita. Kalian berdua, kalian dari mana? Kanaan. Aku Gad. Ini saudaraku Asher. Kami datang untuk membeli gandum. Kalian tahu tentang 10 bersaudara dari Kanaan? Tidak, kami cuma berdua. Baiklah, kalian boleh masuk. Ada kabar tentang 10 bersaudara? Aku bertanya pada salah satu orang Kanaan. Katanya mereka pergi bersama sampai tiba di Tips. Tapi aku belum melihat mereka. Terus cari. Gubernur Mesir ingin menemui mereka. Aku rasa ini sangat penting. "30 takar. Yang berikutnya, kau dari mana?" Asher dari Kanaan. "Aser?" Benar. "30 takar. Kau boleh pergi. Berikutnya, kau dari mana?" Dari Kanaan, namaku Gad. Empat 40 hari sudah mendekati akhir. Masa menyepi Zulaika sebentar lagi selesai. Lalu bagaimana kalau Zulaika ternyata menolak lamaranmu? Menerima lamaran bukan kewajiban. Aku beritahu dia tentang perintah Allah. Dia bisa menerima atau menolak. Belum ada kabar tentang saudara-saudaraku. Mereka terlambat. Aku boleh masuk, Yang Mulia? Malik, ya, masuklah. Yang Mulia, saudara-saudara Anda sudah terlihat di dekat Tips. Tapi mereka tidak terlihat memasuki gerbang. Mungkinkah mereka sudah memasuki gerbang, tapi tidak dikenali oleh para penjaga? Jika mereka sudah memasuki Tips, mereka pasti ke Silo untuk membeli gandum.
Kau harus cari mereka di situ. Aku akan temukan dan membawa mereka pada Anda. Kau bawa mereka ke istana Akhenaten. Aku mau mereka melihat apa yang Allah sudah berikan pada saudara yang ingin mereka bunuh. Tentu, Nabiullah. Apa kita keluar lewat gerbang berbeda? Kita akan keluar diam-diam dan tanpa menarik perhatian lewat gerbang tempat kita masuk. Kita beruntung mereka tidak mengenali kita waktu kita masuk. Kita akan menunggu Ruben dan Simeon. Kita harus menjaga jarak. Kita tidak boleh kelihatan bersama. Aku yakin para penjaga masih mencari kita. Kalian melihat 10 bersaudara dari Kanaan? Ada banyak orang Kanaan yang datang hari ini, tapi aku tidak lihat 10 saudara dari Kanaan datang kemari. Dua orang itu menutupi wajah mereka Untuk apa mereka melakukan itu? agar mereka tidak dikenali. Ayo. Lewi, lihatlah. Kenapa kalian sembunyi? Kalian dari mana saja? Kami mencari kalian kemana-mana. Kami cuma tidak mau mengganggu gubernur Mesir lagi. Oh, kita sudah ketahuan. Rencana ayah agar kita tidak dikenali hancur berantakan. Sekarang bagaimana? Tampaknya yang di atas menghendaki agar kita dikenali. Kehendak Allah ada di atas kehendak ayah. Aku mau tahu apa rencana Allah. Ayo, kita pergi saja. Kita tidak bisa sembunyi lagi. Ayo. Jangan khawatir Nabi Allah, mereka pasti akan datang kemari. Di mana mereka? Kenapa mereka ada di dekat Tips lalu menghilang? Yang mulia, aku boleh masuk? Masuklah, Malik. Aku membohong mereka. Mereka ada di sini. Mereka akhirnya ada di sini? Benar, Yang Mulia. Dan mereka membawa adik mereka. Pergilah, aku akan ke sana. Mereka tidak akan bisa membayangkan rencanaku untuk mereka. Kau akan menghukum mereka? Tidak, aku akan mengoreksi mereka. Kau lihat saja nanti. Oh, Hasenat, kenapa dua peristiwa aneh ini terjadi secara bersamaan? Menemukan saudara-saudaraku dan Zulaika. Seolah-olah seluruh hidupku berujung pada momen ini. Mungkin ini adalah imbalan dari Allah atas kesabaranmu selama ini. Kau tidak bisa bayangkan betapa rindunya aku pada Benyamin. Ini sudah lebih dari 30 tahun.
seperti apa rupanya. Kau akan dapat jawabannya sebentar lagi. Kumohon Nyonya, makanlah barang sedikit. Kenapa Anda menyiksa diri, Nyonya? Makanlah sedikit saja. Kami tidak akan pergi sampai Anda makan sesuatu. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Aku makan, tidur, dan bicara seperlunya saja. Lebih dari ini tidak perlu. Seumur hidupku aku tidur dan makan. Kini aku harus menghabiskan sisa umurku secara berbeda. Selama lebih dari 50 tahun, aku menjalani hidup dengan bodoh. Selama lebih dari 50 tahun, aku menjalani hidup dengan bodoh, tidak peduli. Penuh nafsu, sesuka hati, dan sombong. Bagaimana aku bisa menebus semua dosa-dosaku? Meskipun begitu, aku masih mengharapkan ampunan dari Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asenat, kau lihat bagaimana Benyamin kini menjadi pria yang kuat dan tampan. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Sama seperti saat kau menghadapi saudara-saudaramu sebelumnya. Jangan khawatir. Tapi aku tahu mataku akan mengungkap semuanya. Yang mulia, semuanya sudah siap. Terima kasih Malik, aku ke sana. Gubernur Mesir yang mulia Yuzarsif. Silahkan duduk. Apa benar kau adik mereka? Aku mengerti kenapa ayahmu tidak mau berpisah denganmu. Kalian butuh waktu lama untuk kembali ke Mesir. Kalian mestinya datang lebih cepat. Anda melarang kami kembali jika adik kami tidak ikut. Ayah kami tidak setuju Benyamin ikut. Kami butuh waktu lama untuk meyakinkan ayah kami. Kalian telah membuktikan kejujuran kalian. Sebagai gantinya, aku tepati janjiku dan memberi kalian gandum sebanyak yang kalian butuhkan. Yang mulia, ada sesuatu yang mengusik kami. Aku boleh menyampaikannya? Iya, silahkan.
Waktu membuka karung gandum di Kanaan, kami menemukan uang yang kami pakai untuk membeli gandum. Kenapa uang itu dikembalikan pada kami? Apa kami sudah berbuat salah sehingga Anda mengembalikan uang kami? Menurut kalian apa alasannya? Mungkin untuk menguji kami. Anda mau lihat apa kami mengembalikannya atau tidak? Mungkin Anda mau kami kembali ke Mesir lagi. Mungkin Anda kasihan pada kami karena kami miskin. Mungkin semua alasan yang kalian katakan itu benar. Tapi yang paling utama adalah aku ingin memberi hadiah pada ayah kalian. Kalian membicarakan dia dengan penuh hormat. Memi Sabu, kami akan makan sekarang. Aku mau saudara-saudara yang berasal dari satu ibu duduk berhadapan. Kenapa kau berdiri? Kau tidak duduk? Anda menyuruh kami duduk dengan saudara seibu, tapi aku cuma punya saudara tiri. Maka kau boleh duduk denganku jika kau mau. Gubernur Mesir sangat baik dan rendah hati. Aku tidak pantas duduk di samping orang sehebat Anda. Jangan sungkan. Aku lebih suka ditemani saat makan. Kau punya wajah yang menyenangkan. Apa kau punya kenangan tentang masa kecilmu? Aku menghabiskan masa kecilku dengan saudaraku. Aku masih ingat itu dengan jelas. Bagaimana dengan ayahmu? Ayahku tidak sehat. Karena sedih telah kehilangan Yusuf. Dia jadi cepat tua dan buta. Sekarang dia nyaris tidak bisa melihat. Kami berusaha membuat dia melupakan Yusuf, tapi sia-sia saja. Apa Anda menangisi ayahku? Apa tidak boleh? Apakah aneh merasa sedih pada pria tua yang hatinya hancur karena perpisahan? Apa saudaramu Yusuf meninggal? Mereka bilang dia mati, dibunuh oleh serigala. Ya, mereka bilang begitu. Tapi menurutku itu sama sekali tidak benar. Ke-10 saudaramu melihat serigala membunuh Yusuf, tapi mereka diam saja. Mereka menyembunyikan sesuatu. Menurutku saudaramu masih hidup.
Benyamin sungguh diberkahi Allah. Dia sudah menjadi sahabat dari gubernur Mesir. Saudaraku Yusuf juga punya tahi lalat seperti Anda di tangannya. Meskipun waktu itu aku masih kecil, aku ingat persis. Bagaimana dengan wajahnya? Kau masih ingat? Ya, kami selalu bersama. Aku mengingatnya dengan baik. Apa kau akan mengenali dia jika kau melihatnya? Entahlah, mungkin. Apa mungkin dia masih hidup? Apa kau percaya jika aku tahu sesuatu tentang dia? Kenapa tidak? Siapa yang bisa lebih jujur daripada gubernur Mesir? Kau janji tidak bilang pada saudara-saudaramu dan tidak cerita tentang Yusuf pada mereka dalam situasi apapun. Ya, aku janji. Aku bersumpah, aku hanya akan melihat dia. Aku tidak akan mengatakan apapun atau menunjukkan dia pada yang lain. Di mana dia? Tolong tunjukkan dia padaku. Aku bersumpah demi apapun yang kau sembah. Aku tidak akan cerita. Aku mohon. Tenang. Aku tidak bisa menunjukkan Yusuf kalau kau seperti ini. Kau akan kehilangan kendali dan mengungkap dia. Senyumlah agar saudara-saudaramu tidak curiga. Sekarang aku terkendali. Tolong beritahu aku. Beritahu aku di mana Yusuf. Dia ada di sini. Salah satu orang di dalam ruangan ini adalah Yusuf. Yusuf? Yang mulia, tenang sedikit. Anda menarik perhatian. Baiklah, Benyamin. Tenang. Saudara-saudaramu memperhatikan kita.
Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila, tertawa dan menangis di depan gubernur Mesir? Tadi dia bertanya tentang ayah. Aku jadi sedih memikirkan bahwa dia sekarang buta. Lalu kenapa kau tertawa? Tertawa? Oh iya, itu karena gubernur menyebutku sebagai anak manja yang tidak sanggup berpisah dengan ayahnya. Kau dan gubernur Mesir cepat sekali akrab. Menurutmu itu tidak aneh? Ayah mau bertemu Tuan Benyamin. Gubernur Mesir telah mengirim putranya, Efraim, untuk memanggil Anda. Tunggu, kenapa dia memanggilmu? Aku tidak tahu, tapi aku tidak boleh menolaknya. Aku harus menemuinya. Aku yakin pasti ada suatu rencana tersembunyi di sini yang tidak kita ketahui. Lewi, kenapa kau begitu curiga? Masih ingat apa kata ayah? Katanya, undangan gubernur Mesir menaruh uang dalam gandum dan memanggil Benyamin bisa jadi bagian dari rencana. Aku yakin apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari rencana itu. Meskipun aku berharap aku salah. Adikku. Terima kasih ya Allah. Aku sangat bersyukur padanya. Menunggu selama 36 tahun itu sangat sulit dan lama. Apa kau tidak bisa memberitahu kami dan mengakhiri kekhawatiran kami? Aku mau, tapi Allah tidak menghendaki itu. Seringkali utusan Allah muncul dan mencegahku untuk memberitahu ayah. Aku tidak tahu kenapa. Kapan kau akan kembali? Kami sangat menderita karena berpisah denganmu. Ayah bahkan sampai jadi buta. Aku terikat oleh kewajibanku. Tugasku di Mesir belum selesai. Amon baru saja ditumbangkan dan rakyat Mesir kini menyembah Allah. Dan aku berhasil menegakkan aturan di Mesir. Namun, belum saatnya untuk impianku terwujud. Tapi seharusnya itu tidak menghalangimu untuk memberitahu ayah dan kami. Ayah sudah 36 tahun berduka karena berpisah denganmu. Aku tidak tahu kenapa perpisahan ini belum berakhir. Kau bilang ayah sering menangis karena berpisah denganku. Ya, itu benar. Dan kau anak kesayangannya selaku. Dia tidak sanggup berpisah denganku walau sehari. Seolah dia mencarimu dan menemukan dirimu di dalam diriku. Dia seolah bahkan mencium aromamu pada diriku. Kurasa aku menemukan alasan dari perpisahan ini. Memangnya apa alasannya? Kau pernah dengar cerita tentang kakek buyut kita Ibrahim dan putranya Ismail? Ya, sudah sering. Maksudmu tentang bagaimana dia mengorbankan Ismail? Kisah ayah serupa dengan kisah Ibrahim. Aku mau kau tetap di Mesir. Apa kau setuju? Ya,
Jika itu diperlukan, aku akan mematuhi perintahmu sebagai Nabi Allah dan gubernur Mesir. Aku mau kau di sini karena dua alasan. Pertama, agar perpisahan ini berakhir, ayah harus mengorbankan Ismailnya. Itu hanya terjadi jika dia kehilangan kita. Kedua, saudara-saudara kita harus bertobat karena telah kehilangan dirimu, mengambilmu dari ayah, dan tidak mengembalikanmu. Karena melanggar janji serta karena gagal untuk melindungi Yusuf. Tapi ayah pasti tidak akan bertahan hidup jika dia juga kehilangan aku. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Yakinlah ayah akan datang ke Mesir. 11 bintang yaitu saudara-saudaraku telah datang ke Mesir. Namun matahari atau bulan belum tiba. Jangan khawatir, aku akan pikirkan cara untuk menahanmu di sini. Apa kau bersedia untuk tinggal bersamaku atau tidak? Jika ini adalah perintahmu, ya. Kembalilah ke saudara-saudara kita. Mereka tidak boleh curiga. Kalau mereka tanya, katakan aku memanggilmu untuk memberitahu gandumnya sudah siap dan kalian bisa pergi besok pagi. Baiklah, semoga Allah bersamamu. Kenapa gubernur ingin menemuimu? Kami tadi berpikir kecurigaan ayah terbukti. Jangan khawatir. Dia cuma menyuruhku untuk bersabar dan memberitahu kalian semua bahwa gandumnya sudah siap. Katanya kita bisa istirahat malam ini dan mengambil gandum kita besok di gerbang Surya. Itu saja? Iya. Apa ada lagi yang harus dia katakan? Ya Allah, aku harus menahan adikku Benyamin di sini agar saudara-saudaraku bertobat dan membuat ayah mengorbankan kami berdua. Tunjukkan cara untuk menahannya di sini. Sabuk Nabi Ishak hilang. Sabuk yang selalu kupakaikan pada Yusuf. Apa ada yang melihat sabuk itu? Mungkin Yusuf menyembunyikan sebelum datang kemari. Apa mungkin Yusuf mengambilnya karena dia suka sabuk itu? Maksudmu Yusuf mencuri sabuk itu? Ini sabuknya. Warga Kanaan, kalian lihat sendiri si pencuri sabuk sudah tertangkap. Baik. Kau sudah menemukan sabukmu. Ambil itu dan pergilah. Tidak semudah itu, saudaraku. Apa kau sudah lupa hukum bangsa Kanaan? Semua orang tahu, berdasarkan adat dan tradisi kita, orang yang menangkap pencuri dari barang miliknya boleh menjadikan pencuri itu sebagai budaknya selama 4 tahun. Kau sudah memikirkan jalan keluarnya? Penjaga, Iya, Yang Mulia. panggil Malik dan Memi Sabu. Baik, Yang Mulia. Bani Israel telah datang. Kalian siap? Ya, kami menunggu dari tadi. Dari mana kalian? Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan di jalan. Ayo, kita pergi. Yusuf bilang dia akan menahanku, tapi kafilah sudah berangkat. Apa yang terjadi?
Berhenti! Orang-orang Kanaan! Berhenti! Berhenti! Sepertinya ada pencuri di kafilah kalian. Kalian kehilangan sesuatu lalu menuduh kami mencurinya? Kalian pencuri. Karena piala emas milik gubernur Mesir sudah dicuri. Piala berharga yang diberikan penguasa Mesir, Fir'aun Akhenaten untuknya. Jika orang yang mengambil itu mengembalikannya, maka dia akan diberi imbalan 1 takar gandum. Aku diperintahkan untuk menjamin itu. Kalian sudah perlakukan kami dengan hormat. Lalu sekarang kalian menuduh kami. Apa-apaan ini? Ini memalukan. Kenapa? Apa maksudnya ini? Demi Allah, kalian tahu kami bukan pencuri. Kami semua tidak datang kemari untuk mencuri. Kami sama sekali tidak tahu apa masalahnya. Kami sama sekali tidak asal menuduh. Jika barang itu dikembalikan, si pencuri tidak akan dihukum. Kami tidak tahu apa-apa soal pencurian. Karena gubernur menghormati kalian, kalian akan diperlakukan sesuai hukum kalian. Jika orang Kanaan menangkap pencuri barang miliknya, maka dia akan dijadikan budak selama 4 tahun. Baiklah, kalian akan digeledah. Mulai dariku saja. Kalian boleh cari di karung gandumku. Ini sungguh memalukan. Ini fitnah. Ini fitnah. Aku tidak percaya. Jangan yang itu. Piala itu tidak mungkin ada di dalam karung Benyamin. Orang yang berwajah polos seperti dia tidak mungkin mencuri. Jangan ragu-ragu, geledah dia juga. Lanjutkan.